Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan bangunan aplikasi pencatatan data proyek pada PT Bunga Raya Lestari berbasis web. Latar belakang. Pada Bunga Lestari, PT Bunga Lestari telah berdiri sejak tahun 1974 yang beroperasi di Bendungan Beringin Sila, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa adalah pada badan usaha bergerak di bidang kontraktor dan supplier, telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta. Selama ini, instansi swasta yang bekerja sama dengan memberikan proposal. Setelah pihak CP menerima proposal, bagian admin melakukan perekapan data proyek. Selanjutnya dilaporkan kepada direktur untuk dilakukan penerimaan atau tidak. Permasalahan selama ini, berkas proyek dari swasta dan disimpan terkadang hilang dan rusak karena berkasnya masih berbentuk hard copy, sehingga direktur kesulitan dalam menentukan bagaimana dan legalitas pekerja yang harus diselesaikan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana cara merancang dan membangun aplikasi pencatatan data proyek data pada bangunan Beringin Sila. Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut di atas, maka batasan masalah pada pekerja praktis yaitu: 1. Aplikasi hanya menginformasikan data proyek yang diajukan oleh instansi swasta. 2. Aplikasi yang dibangun tidak membahas tender proyek. Tujuan dari pembuatan aplikasi pencatatan data proyek pada Bendungan Beringin Sila ini adalah menghasilkan rancangan bangun pencatatan data proyek pada Bendungan Beringin Sila. Manfaat. Beberapa manfaat aplikasi penerima proyek pada proyek pembangunan Bendungan Beringin Sila, diantaranya: 1. Memudahkan pencatatan proyek, memudahkan pencarian data, memudahkan pembuatan laporan. Perancangan sistem adalah sebuah proses yang menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini dapat berupa penggambaran, perancangan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dan beberapa elemen yang terpisah dalam satu kesatuan yang butuh dan berfungsi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem adalah suatu proses penggambaran bagaimana suatu sistem terbentuk, mulai dari diagram berdasarkan proses bisnis yang ada seperti use case diagram, kemudian wireframe, hingga codingan. Framework dapat diartikan sebagai koleksi atau kumpulan potongan-potongan program yang disusun atau diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk membantu membuat aplikasi tanpa harus membuat semua codingan dari awal. Saat ini ada banyak framework PHP, diantaranya Zen, Chex, PHP, Trax, Symfony, CodeIgniter, dan sebagainya. Tentu saja setiap framework memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keuntungan yang dapat diperoleh dari pengguna framework: 1. Waktu pembuatan aplikasi jauh lebih singkat. 2. Kode aplikasi web menjadi lebih mudah. 3. Web menjadi lebih mudah diperbaiki karena tidak perlu fokus ke semua komponen kode web. 4. Tidak perlu lagi membuat kode penunjang aplikasi web. 5. Pikiran mengembang menjadi lebih fokus ke kode alur permasalahan web. 6. Jika dikerjakan teamwork, maka akan lebih terarah karena sistem framework mengharuskan adanya keteraturan peletakan kode. Metode penelitian digunakan: 1. Sistem informasi manajemen. Dan inilah alur penelitian. Penelitian di mana terdapat proses utama, yaitu pengumpulan data dan perancangan sistem. Proses pengumpulan
data dilakukan dengan pendekatan kualitatif berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sedangkan pada proses selanjutnya, peneliti melakukan perancangan sistem dengan model UML, yaitu metode analisis. Pada tahapan ini, kebutuhan yang dianalisis berupa analisis sistem. Pada tahapan ini berupa perancangan, yaitu yang dilakukan berupa pembuatan use case diagram, activity diagram, kelas diagram, evaluasi UML. Pada tahapan ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan Witherboxing dan penggunaan sistem. Data informasi yang diperlukan. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam ini, data dan informasi yang langsung dengan menggunakan instrumen yang ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Pengumpulan data dari primer merupakan bagian internal dan dari proses penelitian yang disajikan secara terperinci. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan. Dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintah, biro jasa data, perusahaan swasta, atau badan yang lain berhubungan dengan penggunaan data. Teknik pengumpulan data dan informasi. Teknik pengumpulan data informasi merupakan cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Adapun teknik dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut: observasi, wawancara, studi pustaka. Instrumen penelitian terdiri dari yaitu wawancara adalah salah satu instrumen peneliti yang kerap dipakai untuk peneliti kualitatif, dan wawancara peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Dua, observasi adalah metode yang dipakai untuk peneliti untuk mengamati perilaku atau situasi individu atau kelompok. 3. Diskusi kelompok terfokus pada jenis instrumen yang berbeda dengan wawancara.